sudah ditandai. Terus bidang usaha apa yang akan dibacakan? Misalkan punyanya Mbak Abel ini perikanan. Kamu lihat punya apa perikanan? Lah, identifikasilah bidang usaha aktivitas ekonomi yang terkenal pada Freeport yang sudah kalian catat dan tuliskan hasilnya. Jadi setelah diidentifikasi, tiap paragraf kamu foto, kamu gunting, tempel di buffalo. Seperti yang dulu pernah lakukan, ditempel, gunting per paragraf, ya, digunting, terus diidentifikasi, ditempel di kertas buffalo. Terus setelah itu dibaca lagi di sini. Apakah bidang usaha aktivitas ekonomi yang telah dibaca juga terdapat di lingkungan kalian? Misalkan perikanan, di tempatmu ada perikanan, oh ada bu, kamu tulis di tempat saya ada perikanan. Misalkan tidak, kamu tulis nah, seperti ini. Jika tidak, bidang usaha aktivitas ekonomi apa yang ada di lingkungan sekitarmu? Misal di sini kamu ada perikanan, bu di tempat saya tidak ada perikanan, adanya pertanian. Di tempat saya tidak ada perikanan, tapi yang ada adalah tempat ini. Kamu jelaskan, kamu ceritakan menghasilkan apa. Paham? Itu nanti ditempel di kertas origami yang nanti berubah bagi. Ya, hal yang ini diidentifikasi ide pokoknya saja, digunting, dikotem, tempel di buffalo. Itu tidak perlu belajar selesai. Baru selesai, nanti identifikasi lagi, tulis kertas origami. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak, mulai bekerja happy. Diatur dulu baru ditempel juga boleh. Sekreatif kalian nanti buat nempelnya yang bagus, bagus. Nah, ya benar, Bel, Mbak Bel, benar sekali. Ini nanti jadinya dipotong ke sini ya. Bu, mana lemnya? Lemnya mana tadi? Lemnya belum dipakai. Ini hasil karyanya Mbak Vira, hasil karyanya Mbak Apel, hasil karyanya Mbak Bella, hasil karyanya Mbak Atus, hasil karyanya Mbak Sinta, Mbak Viola, Mas Rojak. Mas Andika kok sembunyi Mas Andika? Tanggapannya sedikit sekali. Mas Bintang. Bagus tanggapannya banyak. Sudah selesai ya? Sudah. Oke, tadi sudah Bu Guru cek satu-satu. Bagus sekali. Sekarang saatnya presentasi. Kalau bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tadi yang berjudul pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengolah tanah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan. Kegiatan pertanian biasanya dilakukan di sawah, ladang, kebun, atau lahan terbuka lainnya. Pertanian memiliki peran besar dalam kehidupan manusia karena menyediakan makanan yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Untuk menjaga pertanian tetap produktif, penting bagi kita untuk merawat lingkungan. Nah, bagaimana tanggapannya Mbak? Mbak Bella tentang bacaannya tadi? Apakah ada usaha pertanian di lingkungannya Mbak Bella? Ada. Ada. Coba sebutkan pertanian apa saja. Ya, di tempat saya ada pertanian, contohnya pertanian padi, jagung, dan juga kelapa. Di setiap pagi, orang tua saya pergi ke sawah untuk mengurus pertaniannya. Pertanian orang tua saya yaitu pertanian padi. Mereka ke sawah untuk menjaga padi agar padi tidak dimakan hewan sawah. Setiap panen, orang tua saya dapat menghasilkan beberapa karung padi. Tetapi padi harus dijemur terlebih dahulu.
agar padi kering. Setelah padi kering, padi diolah menjadi beras. Nah, terima kasih. Tapi nggak boleh duduk dulu. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan Mbak Bella. Yang ada di tempatnya Mbak Bella pertanian, khususnya pertanian padi. Padinya itu harus dijaga agar tidak dimakan burung. Setelah dipanen, masih dijemur, baru apa Mbak? Diolah menjadi beras. Coba ini tadi dari presentasi Mbak Bella, karena tadi yang presentasi tidak ada yang bertanya. Coba teman-temannya ada yang mau bertanya, ada poin khusus berani bertanya pada Mbak Bella. Nah, pinter Mbak Ola, ayo Mbak Ola bertanya. Apanya? Gak apa-apa apapun. Gak berani ditutup mukanya, ayo apapun. Pertanyaan apa Mbak Bella? Pertanyaan apa? Coba Mbak Jana. Ya udah tanya tentang presentasinya Mbak Bella, apa yang kamu tanyakan tentang pertanian? Ayo yang lain, ya siapa? Angkat tangan, tak kasih poin, Mas Bintang. Bertanya coba. Bintang apa? Apa? Cara membuat padi, maksudnya cara menjadi beras. Oh, yang ditanyakan Mas Bagus pinter. Cara mengolah padi menjadi beras. Nah, coba ceritakan Mbak Bella bagaimana cara mengolah beras padi menjadi beras. Cara mengolah padi menjadi beras, yaitu terlebih dahulu padinya dipanen dulu, lalu dijemur sampai kering. Setelah kering, padi diselap. Ya. Ya. Dimasukkan ke mesin basah itu apa ya? Diselap ya. Ya. Terus jadilah beras. Beras itu Mbak Mas. Jadi nggak dari sawah jadi beras enggak Mas. Dipanen dulu bawa pulang, dijemur sampai kering, terus diselap dirubah jadi beras. Setelah menjadi beras jadi apa Mas? Diolah jadi nasi. Ya. Bagaimana cara memasak nasi? Bagus, oke. Mbak Bella tahu bagaimana cara memasak nasi? Coba siapa tahu bantu ibunya di rumah? Cara memasak nasi yaitu pertama kita harus menyuci beras terlebih dahulu sampai bersih. Setelah itu kita dicuci, terus berasnya diapakan? Setelah dicuci, dimasukkan ke dandang. Berarti nggak pakai mejizan ya, tradisional ya, dimasukkan ke dandang. Nah, kita dimasukkan airnya, masuk ke dandang, terus dikasih beras. Pinter itu namanya. Lalu menjadi nasi. Itu masak tradisional, boleh, bagus, lebih sehat. Terus kalau yang pakai mejizan bagaimana Mbak? Di rumah pakai mejizan atau pakai dandang? Mejizan. Kalau pakai mejizan bagaimana? Masukkan ke mejizan. Tapi airnya direbus dulu biar apa itu cepat matang. Oh, airnya boleh direbus dulu, boleh langsung biar cepat matang. Terus diapakan Mbak Abel? Airnya diukurnya. Nggak boleh banyak-banyak ya Mbak Bella ya. Kalau banyak-banyak jadi bubur, harus benar. Tak ajari ini pelajaran tambahan. Segini saja cukup. Yes. Dari nasi airnya. Oke, itu tadi pelajaran tambahan. Kalau di rumah biar bisa bantu ibu. Oke, tepuk tangan buat Mbak Bella. Boleh gitu ya Mbak Bella. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gilirannya Mas Roja. Seperti tadi, kalian mendengarkan Mas Roja dengan seksama, boleh bertanya, boleh menanggapi. Bagi yang bertanya ada nilai plus. Oke? Ayo perhatikan depan, perhatikan Mas Roja. Ayo monggo Mas Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roja. Saya akan mempresentasikan kerja saya tadi yang berjudul perkebunan. Nah, temannya biar tahu Mas. Perkebunan adalah kegiatan mengelola dan menanam tanaman tertentu di lahan yang luas untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Perkebunan harus dikelola dengan cara yang
ramah lingkungan. Perkebunan penting karena menghasilkan bahan-bahan baku untuk industri makanan, minuman, dan produk lainnya. Terus bagaimana tanggapannya Mas Rojak? Boleh dibacakan? Ya, di tempat saya ada perkebunan cabai. Cabai bisa dibuat sambal dan juga bisa dibuat bahan masakan yang lainnya. Pintar sekali. Jadi Mas Rojak dapat bacaan dengan judul perkebunan. Boleh dipegang. Nah, perkebunan. Di rumah Mas Rojak ternyata ada perkebunan. Perkebunan apa, Mas? Cabai. Cabai. Yang nanam siapa? Yang nanam yang pernah tahu tetangganya atau siapa? Mbah. Mbah. Yang menanam mbahnya Mas Rojak. Neneknya Mas Rojak menanam cabai. Jadi adanya usaha perkebunan cabai di Mas Rojak. Cabai bisa digunakan untuk apa, Mas? Dibuat sambal dan bisa dibuat masakan. Oh, buat sambal atau masakan lainnya. Ayo sekarang saatnya bagian olah. Gimana cara menanam cabai? Nanti giliran. Ayo, gak usah khawatir. Cabai bisa ditanam menggunakan bibit dan disiram setiap waktu. Oh, pinter. Bisa menggunakan bibit, Kak. Jadi bibitnya ditanam terus disiram secara berkala disiram. Nggak boleh keseringan nanti mati. Kurang juga mati. Oke, bagus pertanyaan Mbak Ola. Yang lain? Mbak Atus, apa Mbak Atus? Nah, selain cabai ada perkebunan apa lagi Mas Rojak? Udah nggak ada, adanya cuma cabai. Adanya cuma cabai. Nggak ada sayur-sayur yang lain? Ada sawi. Oh, ada sawi itu loh, ada perkebunan sawi. Selain cabai ada sawi beratus. Terus ada lagi, apa lagi? Oh, apa? Bella. Bagaimana cara membuat sambal ya? Siapa tahu Mas Rojak pernah bantu Ibu Cara membuat sambal, bahan-bahannya ada cabai, bawang putih, bawang merah, ada micin, dan garam. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, micin, garam. Terus diapakan itu, Mas? Diulek. Terus pakai terasi apa enggak, Mas? Pakai terasi. Ditumbuk ya, bahasa Indonesia ditumbuk. Boleh diulek, dihaluskan. Digoreng dulu apa enggak, Mas? Ya, digoreng dulu. Kalau nggak digoreng dulu apa? Bikin sakit perut. Oh, terima kasih Mas Rojak, bagus sekali. Ada pertanyaan yang lain? Ada. Coba. Siapa? Ayo, ada lagi ya? Mbak Bella apa? Enggak ada. Sambal digunakan apa saja, Mas? Bisa dibuat bumbu atau bisa dimakan langsung. Oh, pintar Mas Rojak. Bisa dibuat bumbu. Sambal itu bisa buat bumbu. Bumbu tumis, bumbu apa? Sayur lodeh masih bisa menggunakan sambal atau bisa dimakan langsung. Oh, pintar sekali anaknya Bu Guru. Tepuk tangan dong Mbak Rojak. Iya. Nggak boleh protes Mbak Ola. Ayo, boleh ditutup sekarang Mas Rojak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali. Dari pelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa segala